senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan dari Studio L Senta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai personal boundaries. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita berjumpa kembali dengan narasumber kita yang cantik, yaitu Kak Meriati MC, psikolog. Beliau adalah psikolog klinis dan hipnoterapis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Kak Meri yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Kak Meri, makin cantik aja, apa kabar? Halo, hari ini yang cantik juga, baik. Kabarnya baik ya, alhamdulillah. Hari ini apa kabar? Sehat. Oh, senang ya, karena kan hari ini bahasnya tema-tema seputar mental health gitu ya. Aku selalu senang ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi gitu ya. Apalagi temanya ini hari ini membahas personal boundaries atau kalau di Indonesia itu batasan personal gitu ya Kak. Iya. Tapi gini, banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya yang dimaksud dengan batasan personal itu apa sih gitu? Kok udah seperti rumah aja ya, ada pagernya gitu ya. Apakah maksudnya ujung-ujungnya gitu kita perlu memagari diri sendiri dari apa nih maksudnya gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan personal boundaries itu apa sih Kak? Personal boundaries atau tadi kan batasan personal atau batasan pribadi gitu ya. Jadi kita jelaskan dulu gitu bahwa kita pisahkan dulu batasan dan pribadi, batasan dulu. Nah, batasan itu adalah batas atau limit untuk menandakan mana hal yang boleh dilakukan atau tidak, mana hal yang dapat kita tolerir atau tidak gitu ya. Jadi artinya ada hal-hal yang memang kita izinkan untuk kita lakukan atau orang juga lakukan ke kita. Itu jadi berlaku untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, pribadi itu artinya pribadi kita sendiri nih. Bagaimana diri kita ini dengan berani atau keberanian diri kita ini untuk memberikan batasan, jarak dan ruang antara diri kita dengan orang lain. Jadi tadi diibaratkan batasan itu adalah seperti rumah gitu. Tadi Mbak Rini sudah menjelaskan gitu ya. Tapi unik sih gitu ya. Iya, seperti rumah artinya kan rumah itu kita dikelilingi pagar. Dan kemudian juga dalam rumah itu ada pintu masuk tentunya. Nah, di dalam rumah kita ada ruang-ruang yang sekat-sekatnya, ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang TV gitu, ruang belajar, bahkan kamar pribadi kita gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang kita izinkan hanya berada di luar pagar saja nih. Ada yang kita izinkan masuk tetapi hanya boleh di ruang tamu misalnya. Ada yang kita izinkan hanya boleh misalnya di ruang keluarga saja. Tapi bahkan ada orang-orang kita izinkan masuk ke kamar pribadi kita. Jadi seperti itu batasan pribadi. Jadi nah, kita yang punya ini ya kuasa gitu kuasa, ya? Betul, kita yang menentukan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada batasan pribadi nih Mbak Rini, kita seperti rumah tidak berkunci. Jadi orang lain dengan leluasa bisa masuk nih ke dalam rumah gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam rumah, bisa mengambil barang atau menghancurkan barang-barang nih. Atau bisa juga akhirnya juga dia masuk ke kamar pribadi dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu jadi diibaratkan rumah tidak berkunci. Oleh karena itu makanya disebutkan tadi batasan pribadi adalah keberanian kita untuk memberikan batasan jarak ruang antara diri kita dengan orang lain. Tujuannya bukan mengkontrol orang lain karena kita tidak bisa mengkontrolkan perilaku orang lain, tapi untuk melindungi diri kita sendiri dan juga membentuk hubungan kita yang sehat dengan orang lain. Nah, tujuannya untuk membentuk mental health yang sehat juga begitu ya Kak ya. Makanya perlu sekali tadi kita mengenali gitu ya batasan diri kita atau batasan personal kita tadi. Benar. Karena mungkin ada orang-orang yang nggak mengerti konsep ini sehingga mungkin dia jadi seperti dalam tanda kutip ya menzolimi dirinya sendiri begitu ya Kak. Benar banget. Jadi dia merasa kok dia selalu dizolimi atau dia menzolimi diri sendiri. Kok aku begini banget sih gitu ya. Kok saya kayaknya selalu dimanfaatin orang. Kayaknya saya nggak bisa berpendapat. Orang lain kok kayaknya bisa mengeluarkan pendapat, saya nggak bisa. Nah itu kan karena memang secara nggak sadar juga dia secara tidak langsung mengizinkan orang lain melakukan hal tersebut. Karena dia tidak bisa berkata tidak. Gitu. Jadi kata kuncinya berarti sebetulnya sesimpel ini bisa membedakan kapan kita berkata ya, kapan kita berkata tidak gitu ya. Itu sebenarnya kelihatannya simpel gitu, tapi ternyata ketika dijalankan ternyata agak-agak sulit juga nih bagi sebagian orang gitu yang mungkin punya apa nih? Karena kan begini ya Kak, kalau kita bicara yang dimaksud dengan personal boundaries, oke lah tadi definisinya Kakak sudah jelaskan, tapi bentuk-bentuknya itu loh, apa sih? Seperti ada nggak sih macam-macam personal boundaries juga yang bisa kita kenali dalam kehidupan sehari-hari begitu Kak? Iya betul, ternyata memang personal boundaries ini memang ada areanya gitu, ada jenis-jenisnya gitu ya, yang biasanya kita kenal itu ada material boundaries gitu ya. Nah dari batasan materi ini adalah
kapan dan kepada siapa kita boleh memberikan atau meminjamkan uang berupa materi gitu ya, ada buku, ada mobil gitu, bahkan hal sederhana sampai ke alat tulis pun gitu. Jadi misalnya bahkan kalau untuk dalam keluarga saya, misalnya bahkan adik saya pun kalau mau pinjam pensil saya itu harus izin dulu, nah seperti itu gitu ya, itu untuk materi. Kemudian juga ada yang mental boundaries gitu ya, mental boundaries adalah memang batasan mental itu adalah berkaitan dengan bagaimana pikiran, perasaan, dan juga nilai kita gitu. Jadi pikiran kita, pendapat kita lah gitu ya. Jadi untuk melihat mental ini adalah bagaimana kita menghargai pendapat orang lain nih, ketika misalnya orang lain berpendapat, memberikan pikiran dia yang berbeda dengan pikiran kita, apakah kita bersikap defensif atau mengkritiknya. Kalau kita bersifat defensif gitu ya, tidak menerima pendapat dia, dikatakan kita memiliki batasan mental yang lemah gitu. Tapi kalau kita bisa menerima pendapat dia, dikatakan kita memiliki batasan mental yang kuat gitu. Begitu juga dengan pendapat kita. Jika pendapat kita mudah terombang-ambing atau terhasut oleh perkataan orang lain, nah itu juga dikatakan batasan mental kita juga lemah gitu. Oh, ya, nah, banyak ya banyak, ada 6 nih. Oh, gitu ada 6, ya. kita baru tadi materi, baru 2 ya? mental. Materi, mental, kemudian masih ada 4 lagi. 4 lagi. Physical boundaries gitu ya, batasan fisik. Oh, nah, physical, fisik kita, artinya fisik ini berkaitan dengan ruang pribadi ataupun tubuh kita nih. Kita memutuskan kapan kita membolehkan misalnya untuk dipeluk gitu. Bersalaman dan pelukan. Mungkin kita hanya ke teman dekat saja kita boleh dipeluk, atau misalnya kalau sahabat kenalan biasa baru kenal kita tidak mengizinkan untuk dipeluk. Biasa kan orang berkenalan langsung pelukan ada gitu ya. Jadi itu physical. Kemudian itu ada yang namanya spiritual boundaries gitu. Spiritual itu artinya berhubungan dengan kepercayaan kita dan juga hubungan kita yang terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta gitu kan. Kita perlu menghargai bagaimana pengalaman spiritual lain dengan kita tentu berbeda gitu, seperti itu. Nah, kemudian secara spiritual juga kita namanya ada juga batasan waktu. Di mana batasan waktu itu kita perlu menentukan bahwa kapan kita punya me time nih, gitu. Kapan kita bisa dihubungi. Self love kita gitu. Betul, self love-nya kita gitu. Kapan waktu kita gitu kerja gitu. Jadi di waktu jamnya kerja kita tidak menerima telepon nih dari teman misalnya untuk ngobrol. Tapi kalau kita sudah senggang, kita akan menerima untuk curhatan teman misalnya. Itu ada batasan waktunya gitu. Kemudian itu yang terakhir itu emotional boundaries. Nah, emotional boundaries itu berkaitan dengan bagaimana kita memisahkan emosi kita dan juga tanggung jawab kita dengan orang lain. Maksudnya begini nih, biasanya ketika kita menyampaikan batasan personal itu ada rasa bersalah nih, biasanya nih, karena tidak terbiasa. Jadi kita perlu memisahkan tanggung jawab kita untuk kebahagiaan dia itu kita pisahkan. Kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Mereka tidak suka, ya itulah yang memang batasan kita. Jadi kita tidak perlu merasa bersalah, kemudian kita akhirnya mengupayakan gimana supaya dia senang kembali nih, akibat dari kita menyatakan batasan. Jadi kita perlu pisahkan, kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, kita bertanggung jawab atas emosi kita, dan juga tanggung jawab atas kebahagiaan kita. Jadi karena kalau kita mengizinkan hanya karena kita tidak enak sama dia, akhirnya kita sendiri yang tersiksa kan? Benar gitu. juga sih. Kenapa gitu saya izinkan ya dia menyentuh bagian ini ya? Gitu. Siapa suruh kamu juga yang buka pintunya tadi? Iya, betul. Jadi we cannot please everyone gitu ya Kak? Iya, betul. Tapi kok banyak banget ya? Coba pemirsa masih ingat nggak tadi ada 6 ya? 6. Jadi ada mental, terus juga tadi apa spiritual, bahkan ada fisik, physical, material, terus betul, ya, emotional, satu lagi berarti waktu, time. Oh, waktu, time. Nah, gitu time ya. boundaries ya. Oke, tapi dari semua bentuk-bentuk personal boundaries tadi gitu ya. Jadi sebetulnya mana yang kurang lebih kita prioritaskan gitu barangkali? Bisa nggak kita katakan demikian gitu, atau mungkin semuanya penting gitu kan? Yang penting bagaimana kita tadi menerapkannya dalam kehidupan sehari supaya kita nggak merasa rugi gitu ya. Jadi kita ngerasa dalam tanda kutip free gitu ya, bebas gitu, nggak merasa nggak enakan dengan orang lain. Apalagi budaya kita kan di timur mungkin beda ya dengan yang di barat yang lebih individualis misalnya, lebih asertif gitu ya. Benar. Jadi misalnya setiap diri kita pribadi ini, subjektif ini, karena memang batasan personal itu pribadi, bersifat pribadi, artinya setiap diri kita ada yang 1 atau 2 yang dominan mengenai batasan ini. Ternyata jadi tidak semuanya ya? ada yang dominan. Namun apa yang paling baik itu tidak ada, karena tergantung bagaimana nilai yang mereka pegang. Misalnya Mbak Rini sendiri mungkin lebih fokus ke waktu pada saat Mbak Rini kerja ataupun mengajar sebagai dosen, artinya tidak menerima curhatan teman gitu misalnya gitu. Tapi kalau lagi hangout tidak menerima jadwal untuk syuting misalnya seperti itu. Jadi ada misalnya satu orang lagi misalnya dia lebih ke
ke fisik misalnya. Jadi benar-benar tidak mau disentuh, salaman pun tidak mau misalnya gitu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi memang ada yang satu dominan, ada yang satu ataupun dua yang dominan dalam diri dia. Tapi tergantung nilai yang dia pegang. Penting ya sebetulnya ya. Tergantung mana nilai yang dia pegang sehingga ini yang menjadi dominan gitu ya. Betul. Karena yang kenal batasan ini kan diri kita sendiri, apa yang esensial, apa yang bagi kita penting, kenapa ya kadang-kadang kita ini ada merasa nggak nyaman berada di situasi seperti ini, merasa nggak nyaman orang berbuat seperti ini ke kita. Nah itu kita tidak boleh disangkal perasaan tersebut. Nah itu betul kita analisa, apa ya sih sebenarnya membuat saya nggak nyaman? Oh ternyata tadi saya nggak nyaman kalau misalnya dengan berlawan jenis baru kenal duduk terlalu nempel gitu. Artinya saya perlu mengatakan maaf ya Pak atau maaf ya Mas gitu, mungkin agak sedikit menggeser gitu. Oh, tapi gini ya, kadangkala kita udah paham betul nih batasan personal kita seperti apa. Kita buat seperti ini gitu ya, tapi ternyata dalam tanda kutip dilanggar gitu ya oleh orang lain. Apalagi mungkin orang-orang terdekat kita nih gitu ya. Betul. Perbedaan batasan personal ini kan kalau bersinggungan kan jadi problem juga gitu ya Kak. Misal suami istri gitu ya, mungkin istrinya punya nilai apa, suaminya punya nilai apa gitu. Jadi itu juga menarik juga itu Kak, dari orang terdekat bahkan kan. Betul, setuju lagi Mbak Dini. Jadi memang sering banget akhirnya bergesekan dengan orang terdekat. Oleh karena itu tadi asertif yang Mbak Rini sebutkan, kita perlu asertif untuk menyampaikan karena batasan kita bisa jadi bersinggungan dengan batasannya. Dia mau ngajak kita ngobrol tapi kita ini lagi me time misalnya gitu. Jadi kita perlu sampaikan. Kenapa me time saya jam segini? Karena anak kebetulan lagi tidur. Jadi misalnya kalau mau mengajak saya bicara atau membahas ini nanti gitu, karena saya pun ingin melakukan hal ini dulu, abis ini baru saya bicara misalnya seperti itu. Jadi bicarakan pelan-pelan baik-baik supaya nanti ketemu apa ya tujuannya ini tercapai gitu ya. Betul, seperti itu ya Kak ya. Betul. Oke deh Kak, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya Kak ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Kak Meriati MC Psikolog. Beliau adalah psikolog klinis dan hipnoterapis dari Rumah Sakit Royal Taruma untuk membahas mengenai personal boundaries. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterku@yahoo.co.id. Dan Kak Meri dilanjutkan kembali ya Kak ya. Jadi begitu ya. Kita tadi sudah mengenal ada istilah batasan personal gitu ya. Tapi ternyata pada prakteknya ada beberapa orang yang mungkin belum memahami gitu ya. Ternyata ada loh yang namanya batasan personal, sehingga kalau itu diterapkan dengan baik, kita tuh nggak merugikan diri kita sendiri gitu ya. Berani berkata tidak, terus kapan iya gitu ya kayak. Jadi belajar tegas lah ya. Tapi kan kita di Indonesia gitu ya kayak. Artinya budaya timur deh secara umum. Kadang kalau mau berusaha untuk bersikap asertif agar tujuannya batasan personal kita terlindungi, malah jadi menyinggung orang lain gitu ya. Jadi bagaimana tuh Kak kalau disoroti lebih dalam lagi Kak? Benar banget. Jadi yang menyulitkan beberapa orang untuk memiliki batasan itu karena memang ada yang pertama itu mereka takut dianggap sulit, menjadi pribadi yang sulit, yang belagu lah gitu, rese banget gitu misalnya ya. Begini aja ribet banget gitu, ada aturan ternyata ini nggak boleh, ini apa gitu kok terlalu begini banget gitu. Jadi dia takut dianggap sulit gitu. Jadi dia merasa aduh nanti dianggap apa ya, diomongin apa sama orang. Nah itu membuat dia sulit memberi batasan. Dan kemudian itu juga ada tipe-tipe orang yang memang nggak mau berkonfrontasi, tidak mau berkompromi. Maksud dia capek kalau aku nyampein lagi ke suami nanti ribut lagi, ditanya lagi sama suami kenapa mesti begitu. Jadi dia bilang ya udahlah iya aja akhirnya. Jadi ketika orang meminta sesuatu kepada dia, daripada dia menyampaikan pendapat dia akhirnya dipertanyakan, dia iya aja gitu. Jadi dia nggak mau berkompromi, berkonfrontasi dengan orang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada pemahaman konsep tentang boundary sendiri itu tidak ada dalam keluarga. Sebenarnya personal boundaries ini sudah perlu diciptakan dalam suasana keluarga dari sejak kita kecil gitu ya. Misalnya contohnya gini deh, berada dalam pola asuh misalnya. Jadi seorang anak misalnya kita katakan dia umur 5 tahun nih, lagi lucu-lucunya gitu. Dia lagi main, tapi si mama itu ciumin dia terus, gangguin dia terus, dia bilang, "Mam, sebentar lagi main Lego nih." Tapi semakin dia marah, mamanya semakin ciumin atau kitikin dia sampai Legonya berantakan. Nah dia marah, mamanya semakin lucu, semakin ngerjain dia aja. Semakin gemes gitu ya? Semakin gemes, padahal dia udah bilang, "Ma sebentar saya kerjain dulu ini susunan balok-balokku ini," gitu. Tapi si mama malah kitikin dia terus atau bermain terus, tidak mempedulikan permintaan dia. Sehingga dia mempunyai konsep bahwa
ya berarti waktuku apapun yang aku katakan ya nggak perlu juga, nggak dianggap juga. Jadi dia tidak mengenal konsep batasan itu sendiri akhirnya gitu. Harus diingat ya, walaupun tadi dengan anak atau pasangan, artinya orang terdekat sekalipun, kita tetap ada kasih jarak gitu ya. Betul, kayak menghargai supaya, gitu ya, betul. menghargai pendapat dia. Dia Betul. sudah kemukakan sebentar ya mah lagi mengerjakan ini, tapi kita nggak pedulikan gitu, kita terlalu menganggap enteng masih kecil lah gitu. Padahal itu udah mengajarkan konsep tentang batasan ke anak gitu. Nah kemudian yang terakhir di mana orang suka mensalahartikan tentang batasan personal ini. Dia berpikir bahwa batasan ini adalah saya pribadi yang egois, padahal dengan menentukan batasan itu tadi melindungi dirinya sendiri dan kemudian membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Kenapa dikatakan bisa melindungi diri sendiri? Karena memang kita memiliki kesejahteraan mental akhirnya. Karena kita tidak merasa dizolimi tadinya, atau kita tidak merasa sakit hati, bahkan luka batin gitu. Karena kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Kita berani berkata tidak, artinya kan melindungi diri kita dan juga hubungan kita dengan orang lain pun jadi baik gitu. Daripada iya terpaksa tapi malah jadi tadi Betul. apa ya, nggak nyaman untuk diri kita sendiri Terluka gitu ya. kita, benar. Bahkan tadi luka batin tadi ya. Betul. Oke. Jadi kendala orang, mengapa sih dia seperti sulit sekali menerapkan personal boundaries tadi, ternyata beragam ya. Bahkan tadi yang paling menarik, takut dianggap orang lain. Persepsi gitu. orang Persepsi lain, takut tidak disukai, tidak diterima, betul, gitu ya. betul. Padahal bukan tugas kita ya untuk apa ya? Setuju. Orang lain tuh suka sama yang kita lakukan, Benar, gitu benar. ya. Bukan tanggung jawab kita bukan juga tanggung jawab untuk kita. memperhatikan atau bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka, sukanya dia atau tidak. Yang penting kita sudah menyampaikan batasan kita untuk melindungi diri kita. Yang tadi kita kan tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita perlu menentukan batasan ini untuk melindungi diri kita gitu. Atau memang tadi tipenya dia yang cenderung apa ya, menghindari Pesimis konflik, gitu, betul. menghindari konflik juga gitu ya kayak. Betul, Jadi betul. intinya beragam lah ya. Bahkan tadi pola asuh keluarga itu ternyata sangat berpengaruh ke depannya gitu ya. Betul sekali. Bagaimana orang ini tadi ya cukup ini nggak sih, asertif atau enggak sih gitu ya, cukup bisa berani berkata tidak enggak sih gitu ya Kak. Benar, ya. benar. Tapi kalau untuk tiap-tiap orang sendiri ini nggak sih Kak punya karakter gitu ya, personal boundaries yang tadi ya mungkin apa disebutnya apa, dominan atau bagaimana, sehingga bisa beda nih Kak Mary mungkin seperti ini, aku Rini seperti ini gitu. Iya, jadi Bagaimana ternyata itu, Kak? memang ada kaitan dengan karakter juga gitu. Ada yang dikatakan katakan karakter batasan ini ada yang rigid atau kaku gitu. Jadi pribadinya itu kaku banget. Misalnya kalau dia udah bilang bahwa ini me time, ya me time. Artinya mau apapun diganggu anak tetap nggak dia lakukan. Padahal udah tanggung jawab, misalnya anak lagi lapar. Pokoknya me time ya me time gitu. Kemudian dia berlakukan sama semua orang. Misalnya pokoknya siapapun juga itu tidak boleh pakai mobilku. Jadi meskipun itu suami maupun mamanya sendiri tidak boleh pakai mobil tuh, jadi benar-benar kaku. Kemudian ada juga yang porous, yang memang berpori, artinya dia sudah punya batasan tapi masih bisa dikotak-atik tuh misalnya. Boleh lah, nggak apa-apa lah, tawar-menawar, benar. Boleh lah, nggak apa-apa lah. Ya udah akhirnya dia kasih, tapi akhirnya dia nyesel. Aduh kenapa ya? Nanti kalau mobilku ditabrakin gimana? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Mama kan belum bisa terlalu pintar nyetir misalnya gitu. Itu kan rame misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya dia kepikiran, akhirnya susah dia sendiri juga gitu. Atau yang non-existent, yang dimana memang sama sekali nggak ada, nol banget. Jadi apa-apa iya. Jadi apapun yang diminta iya aja. Gawat gitu. dong. Nah itu gawat betul sekali, Iya. akhirnya nggak sehat gitu. Yang terakhir ini yang healthy boundaries, yang dimana sehat artinya dia berfleksibel. Jadi karena fleksibel, dikatakan fleksibel karena kan berkaitan dengan waktu, situasi, kondisi, dan juga orang yang terkait di dalamnya. Kita memang tidak mengizinkan misalnya kayak mobil pribadi kita dipakai misalnya sama keluarga gitu. Tapi kalau misalnya butuh, benar-benar misalnya si mama memang butuh banget, ya kita izinkan juga gitu untuk pakai misalnya gitu. Jadi lihat-lihat situasinya Lihat juga situasi gitu juga, ya. Nggak terlalu gitu. yang rigid tadi gitu ya. Iya kaku benar. Gitu ya. Jadi fleksibel gitu, bukan yang berpori tapi dia fleksibel, dia melihat situasi ini apakah memang sangat butuh atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya tadi juga bagaimana sih mengetahui nilai-nilai apa yang kita pegang gitu ya. Kita boleh berlaku seperti itu ke orang lain tapi juga boleh apa saja ke kita gitu ya. Itu kan enak ya kalau orangnya bisa mengenali itu. Tapi kalau ternyata kesulitan, mungkin kakak sendiri sebagai psikolog gitu ya, bisa memberikan arahan nggak sih Kak? Artinya gini, caranya tuh seperti apa? Oke lah tadi kita udah mengenali, oh ternyata ada yang materi nih, ada yang spiritual nih, ada yang inilah itulah gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita tahu apa yang kita tadi ya prioritaskan, kemudian saya maunya seperti ini, orang lain
lain nggak boleh seperti ini ke saya pun juga begitu. Itu caranya juga betul. seperti apa ya menerapkannya dalam praktek sehari-hari begitu Kak? Benar-benar. Jadi seperti Mbak Rini bilang bahwa memang batasan personal itu, batasan pribadi itu menentukan posisi kita, ya posisi kita dan posisi orang lain bagaimana gitu. Okay. Artinya kita perlu tahu dulu untuk menentukan batasan ini, kita tahu dulu value-nya kita nih, Okay. nilai-nilai Value-nya apa ya? gitu, nilai-nilai apa yang kita pegang, apa aja sih yang esensial buat kita, apa aja sih yang penting buat kita yang perlu kita kasih batasan gitu ya. Apa yang memang situasi yang tidak nyaman gitu. Jadi kita kenalin dulu itu nilai-nilai kita. Setelah dikenali, kemudian kita analisa. Analisa dalam arti bahwa ketika kita sudah tahu value-value-nya kita, nilai-nilai kita, kita tanyakan kembali, analisa kembali nih. Kenapa hal ini begitu penting buat kita? Kenapa kita merasa tidak nyaman di suatu situasi seperti ini? Nah, dari hal-hal itulah kita buat untuk dibuat batasan. Artinya ketika saya misalnya sedang berpraktek tapi saya harus ditelepon oleh anggota keluarga untuk hal-hal membicarakan masalah keluarga, kok saya nggak nyaman ya? Nah, artinya itu poin buat saya untuk saya catat gitu, untuk saya buat batasan. Kemudian yang ketiga, setelah dianalisa ternyata kita perlu mengkategorikan untuk mencari keseimbangan, mendapatkan keseimbangan. Maksudnya mengkategorikan adalah itu tadi terkait dengan situasi, kondisi, dan orang yang terkait dalam yang kita hadapin. Contohnya misalnya dalam saya praktek gitu ya, bahwa ketika berpraktek bahwa saya menerima jam misalnya pasien appointment itu jam 3. Tapi ternyata dia menelpon jam 3.30 dia akan terlambat. Nah, saya lihat dulu nih ternyata setelah dia appointment ini tidak ada pasien lain. Kemudian saya lihat juga apakah orang ini yang selalu terlambat. Kalau dia pertama kali terlambat dan belum pernah terlambat, saya akan bilang oke, saya tunggu. Tapi kalau misalnya orang ini memang berkali-kali terlambat atau bahkan mungkin saya ada appointment berikutnya, artinya saya tidak bisa menerima dia lagi gitu. Karena untuk tidak berikutnya bisa ditolerir ya? Ya, nggak bisa ditunggu lagi, nggak bisa ditolerir lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang harus ada kategori-kategorinya, situasi, kondisi, dan juga pribadi atau orang-orang yang terkait yang saya hadapin itu gitu ya. Kemudian ada kategorinya. Setelah dikategorikan untuk mencari keseimbangan, kemudian perlu kita aplikasikan. Karena kalau kita cuma bikin batasan, cuma saya catat tuh, tapi saya tidak menyampaikan, artinya percuma saja gitu kan, tetap aja tidak terlaksana gitu artinya. Dan yang terakhir ternyata support system itu penting banget. Betul. Jadi orang-orang sekitar kita yang memang mendukung atau mengerti atau peduli atas kesehatan mental kita bisa sharing. Sehingga dengan demikian kita bisa memiliki insight atau tukar pikiran mengenai personal boundaries kita. Mengetahui value yang kita punya bukan berarti pada saat menerapkannya berarti kita egois nih gitu ya. Itu mungkin hanya rasa takut kita juga ya yang tadi memberi batasan gitu ya kayak sehingga jadi gak maju-maju gitu ya. Terus aja merasa gak enak ke orang lain padahal itu bukan egois juga ya, tapi melindungi hak-hak kita juga begitu ya Kak ya. Betul sekali. Kak, kita istirahat dulu sejenak, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan dari email ya dari pemirsa yang bisa nanti Kak Mary beri tanggapan lebih lengkap lagi ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mulai ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai personal boundaries bersama dengan Kak Meriati, MC Psikolog. Beliau adalah psikolog klinis dan hipnoterapis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami, dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap di bawah ini, nama, alamat, usia, serta pertanyaan Anda. Baiklah, pertanyaan pertama dari Tika usianya 30 tahun dari Depok. Halo Bu, oke. Bagaimana membuat batasan dengan seseorang yang punya power lebih dari kita? Contohnya atasan di kantor seperti bos atau manajer kita. Atasan saya sering menghubungi saya via WA melebihi jam kantor gitu ya, padahal sudah malam. Sudah waktunya istirahat, bahkan weekend juga masih aja dicecer WA soal kerjaan. Bagaimana ya Bu menghadapi atasan yang seperti ini? Kita mesti bagaimana? Tidak nurut dikit takut salah, nurut kitanya jadi tertekan. Mohon solusinya, terima kasih. Ini bos ya, atau manajer di kantor. Jadi mungkin ya beda ya kalau soal pekerjaan kan ada rasa takut ya. Jadi bagaimana ini menciptakan personal boundaries untuk atasan yang sering melampaui batas ya menurut si Tika ini gitu ya. Apa solusinya kalau memang punya power lebih dari kita begitu Kak? Oke, baik.
Untuk Mbak Tika gitu ya, mungkin di kantor pasti nih teman-teman pasti, kamu anak buah atau karyawan yang baik banget sih gitu ya, pasti bos seneng banget nih, pasti disayang bos gitu ya. Jadi kita perlu pahamin dulu, terkadang kita ini melakukan sesuatu karena dengan konsep baik hati tersebut, begitupun dengan berteman gitu ya. Jadi kita katakan dia baik, sebenarnya dikatakan baik itu apa gitu ya, suka disalahartikan. Kita katakan baik atau kita mengatakan kita karyawan yang baik karena kita ini dengan mudahnya orang lain menggunakan energi kita. Dengan mudahnya mendapatkan waktunya kita, melebihi waktu kerjanya kita. Itu dikatakan baik. Begitu juga saat berteman. Kita katakan si A baik karena memang kita mudah untuk menggunakan waktu, energi dia, tenaga dia, itu dikatakan baik gitu. Padahal setiap kita ini, kita punya hak sepenuhnya untuk memiliki waktu kita sendiri gitu ya, untuk menentukan apa yang memang nyaman dan tidak nyaman buat kita. Jadi kita punya otonomi penuh atas diri kita sendiri. Nah untuk Mbak Tika tidak terlepas bahwa itu memang atasan atau apapun ya, kita punya otonomi penuh untuk diri kita sendiri. Artinya Mbak Tika juga perlu menyampaikan bahwa Pak atau misalnya Bu gitu ya, saya akan menjawab email ini besok setelah saya bangun pagi atau pas jam kantor gitu. Karena ketika waktu saya sudah di rumah, saya tidak mengerjakan pekerjaan kantor lagi, dan itu perlu dijelaskan, perlu diucapkan, karena kalau tidak pernah dikatakan tentu dia juga tidak tahu gitu ya. Memang kita ini terbiasa tidak enak karena memang tidak terbiasa itu, dan kemudian ada tadi budaya bahwa ya bawahan dengan atasan gitu, padahal kita punya hak yang sama gitu ya. Jadi Pak Tika perlu memulai, ini bagus banget self awareness-nya, sudah menyadari bahwa nggak nyaman nih dia Mbak Rini gitu, udah nggak nyaman, bahwa bekerja pun udah nggak nyaman. Ketika terima WA pun udah tahu bahwa ini isinya adalah sebuah perintah, pastinya bukan sapaan yang mengenakan kalau dari atasan gitu ya, udah kenal aja nih gitu. Jadi artinya kita perlu menyampaikan bahwa memang ya akan dijawab ketika jam kerja gitu, atau menghubungi saya setelah pada saat jam kerja. Jadi memang kita perlu menyampaikan dengan sopan, tentu dengan cara yang baik gitu, dan memang kita perlu konsisten dan tegas, karena kalau tidak disampaikan ini akan berlanjut terus dan akan mengganggu kinerja kita juga gitu. Iya, jadi luar jam kerja, ibu maaf, bapak maaf gitu ya. Iya. Apalagi mungkin weekend gitu kan waktunya untuk keluarga barangkali gitu ya. Jadi betul. bisa menyampaikan dengan bagaimana hati-hati juga gitu ya kayak, karena ini iya. kan atasan nih, biar bagaimana juga kan takut juga nih gitu kan ya. Jadi tadi yang penting adalah dikomunikasikan. Yang Karena jadi atasan juga butuh punya batasan juga kan. Iya, masa saling dia menghargai nggak ya. tahu diri dong. Gitu. Jadi intinya saling menghargai begitu betul, ya. Betul, karena batasan personal itu memang adalah apa ya, saling menghormati dan menghargai gitu. Masing-masing kita punya batasan. Kata kuncinya seperti itu ya. Iya. Tidak egois juga ya berarti Betul, ya. betul. Oke. Tadi ada kata-kata menarik sih Kak, Kakak bilang supaya energi kita atau waktu yang kita punya itu tidak sembarangan dipakai oleh orang lain, betul. melebihi yang dimana seharusnya gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi supaya kita juga tidak mudah untuk dimanfaatkan ya dalam tanda kutip ya. Kan gampangnya seperti itu ya kita mikirnya ya. Oke, jadi saling menghormati ya, hormati batasan dari masing-masing. Oke, pertanyaan berikutnya dulu ya Kak ya. Ini dari Chris dari Bekasi. Saya orangnya susah banget bilang nggak bisa. Kira-kira cara ngelatihnya gimana? Apalagi kalau ada yang lagi butuh uang. Aduh, oke. Mau pinjam duit, saya biasanya nggak tegaan. Kira-kira cara menolak permintaan orang secara halus seperti apa ya, supaya udahannya sama-sama enak gitu. Yaudah deh biar nggak selek gitu ya, yaudah deh gitu. Tapi jadinya ngedumel sendiri. Harusnya tadi duitnya gue tabung aja ya, gue capek-capek kerja gitu kan. Kan ada aja nanti ngedumel-ngedumel sendiri. Betul. Tapi ya udah jadinya nggak selesai-selesai gitu aja terus gitu ya. Bagaimana untuk Chris ini solusinya Kak? Iya, nah itu jadi karena dia tidak bisa mengatakan untuk si Mas Chrisnya gitu ya, nggak enak mengatakannya, itu perlu dibiasakan gitu. Kita ini adalah manusia pembelajar, kita ini mampu untuk belajar, artinya belajar untuk bilang tidak. Katakan bahwa misalnya kepada temannya, maaf saya memang ada, tapi saya juga punya kebutuhan lain. Misalnya nih teman kan suka bilang, kamu kan ada, kamu lebih ada. Memang saya ada, tapi ini saya untuk keperluan lain, saya untuk tabung gitu. Nah kemudian selain itu juga kita juga dengarkan juga misalnya dia permasalahan dia dan kita kasih saran. Coba deh kamu usaha ini, karena aku dengar ternyata kalau kita usaha ini tuh lebih baik gitu dibanding yang ini gitu. Jadi kita juga bantu mendengarkan keluh kesah dia gitu. Dan kita kasih saran tapi tidak berupa uang, pinjaman uang, tapi kita kasih saran juga bagaimana untuk mencari tambahan atau memanajemen uang gitu ya.
Oke, gitu. jadi seperti itu ya. Sebenarnya kembali lagi ya ke teori yang tadi harus belajar asertif gitu ya. Betul, Dan betul. memang tidak mudah juga ya, Kak ya. Iya. Jadi butuh proses juga untuk tadi manusia tadi kan yang sukanya belajar terus gitu ya, belajar Iya. dari pengalaman sebelumnya. Benar. Kan daripada terulang lagi untuk kedua kalinya, nanti next kalau misalkan orang yang sama gitu kan Iya. minta duit lagi atau minjem duit lagi, kita bisa menolaknya dengan halus gitu. Betul, ya, Kak, karena ya. setiap kali nanti teman-teman di akhir bulan udah pasti carinya Mas Kris gitu kan. Jadi udah pola kebiasaan seperti itu kan dari kita juga yang mengizinkan. Oke, baik. Nah, itu kan dari kitanya juga nih yang mengizinkan. Jadi seolah-olah nih apa ya? Ini jadi semacam kita membuat aturan sendiri ini gitu ya untuk diri kita gitu. Ini tapi kitanya mau nggak melakukan itu gitu, menerapkan itu gitu ya. Nah, bedanya apa sih personal boundaries, batasan yang kita buat dengan mungkin orang sering dengar norma gitu ya, etikanya gini nih, atau mungkin harusnya seperti ini gitu. Itu sebenarnya ada kaitannya atau ini dua hal yang berbeda tapi mirip-mirip barangkali. Jadi supaya kita tahu letak bedanya juga di mana begitu, Kak? Betul. Jadi memang beda ya norma dengan batasan. Kalau norma itu memang kan kaidah atau pedoman yang kita pakai untuk seseorang untuk dalam lingkungan masyarakat. Jadi semua orang itu sama dengan menjalankan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kalau batasan pribadi masing-masing kita berbeda. Gitu. Ada yang dimana bentuk ruangan saya mungkin lebih besar dari kamar mandinya si A, dia lebih besar ini, saya lebih besar di sini gitu. Jadi kita punya batasan pribadi masing-masing. Jadi tidak berlaku dalam masyarakat tentu secara pribadi. Kalau misalnya ada peraturan dilanggar ya kita udah jelas ya sanksinya apa, dihukum, kena denda gitu ya. Betul. Tapi kalau ini dilanggar sebenarnya kan nggak ada hukuman gitu ya. Betul. Tapi mungkin jadi sama-sama merasa tidak enak atau tidak nyaman, atau terlebih tadi jadi ngerasa merugikan diri sendiri juga. Ada hak yang direbut begitu ya. Iya, nggak sehat secara mental tadi kan jadinya. Jadi berarti membangun ini ya boundaries atau yang apa istilahnya untuk kesehatan mental juga itu tipsnya tadi berarti dari kakak tuh seperti apa? Apakah tadi kita ketahui dulu nih value yang kita punya? Oke lah tadi sudah di list, kemudian barulah dipraktekkan pelan-pelan. Atau mungkin ada cara-cara lain nih Kak? Karena bagi sebagian orang yang mungkin sudah mencoba tapi masih kewalahan, tentunya kan butuh bantuan profesional, atau tadi peran dari support system juga seperti apa? Iya betul, jadi memang untuk menjalankannya ternyata harus konsisten. Jangan sebentar ngasih, sebentar tidak gitu. Jadi konsisten gitu, jadi memang kita tahu batasan kita ya kita perlu aplikasikan terus gitu. Jangan kita aduh nggak enak lah ini bos ya gitu, tapi besok kita bilang bos jangan email saya di jam libur ya. Tapi nanti pas jam libur dia terima aja, dia bales, nanti dia ngomong lagi, jadi nggak bisa seperti itu. Jadi kita konsisten lakukan. Gitu. Jadi harus tegas, konsisten. Jadi kalau memang ya itu terus yang dipegang. Betul, gitu ya, betul. Dan memang ternyata boundaries ini kan memang dia berubah nih seiring pengalaman kita atau memang kondisi kita. Pada saat kita setting boundaries kita pada saat kita masih lajang belum menikah, berbeda kan ketika kita sudah menikah. Benar, prioritasnya juga berubah gitu. Jadi memang kita tetap dijalankan konsistennya itu memang sesuai kondisi kita. Kita masih kerja ya kita tetapkan ini. Setelah kita udah nggak kerja lagi, berbeda lagi pasti batasannya gitu dengan si bapak ini misalnya. Jadi memang boundaries juga bisa berubah-ubah seiring dengan tadi perubahan prioritas juga gitu ya Kak ya. Betul. Nah tapi tadi sekali lagi kapan sih kita memerlukan bantuan tadi ya profesional gitu ya. Katakanlah support sistemnya ini mungkin tidak terlalu mendukung dengan baik atau sebaliknya dia nggak punya support system sama sekali gitu ya. Bisa aja kan gitu kan. Jadi bagaimana itu? Jadi kapan seseorang ini juga memerlukan ya tadi bantuan profesional, karena biar bagaimana juga tadi kan batasan yang kita buat, katakanlah kita buat seperti ada shield gitu ya, memproteksi diri kita sendiri dari mungkin pengaruh orang lain tadi, yang membuat mental health kita tuh sehat. Karena ujung-ujungnya kan kita kan ingin mencapai tadi kan kesehatan mental yang stabil gitu. Benar. Jadi ke profesional kalau memang dia tidak mengenal batasan dia atau tidak mengenal dirinya, self awareness-nya belum tumbuh lah istilahnya, dia juga nggak paham, itu bisa konsultasi ke psikolog. Nanti kita bantu gitu ya untuk memang mengenali dirinya gitu, baik melalui psikotes maupun psikoterapi nantinya. Dan kemudian apabila dia pun sudah memiliki batasan pribadi dia tapi dia tidak sulit untuk mengaplikasinya karena memang lingkungan mungkin ejekan atau dia mempersepsikan salah, dia merasa kok saya ini begini banget, jadi akhirnya mengganggu dia, ya itu juga perlu konsultasi. Sehingga dia pun nyaman untuk berelasi dengan orang lain dan menjalankan batasan itu dengan nyaman juga gitu. Nah, lebih seperti itu ya. Baik Kakak, kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir sekaligus nanti take home message dari Kak Mary ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai personal boundaries bersama dengan Kak Meriati, MC psikolog. Beliau adalah psikolog klinis dan hipnoterapis di Rumah Sakit Royal Taruma. Dan Kak Meri dilanjutkan kembali sebelum ke take home message dari Kak Meri. Begini ya Kak ya, ini kan juga jadi pertanyaan banyak orang juga gitu ya. Oke lah, kita tahu value apa yang kita punya dan kita ingin personal boundaries ini dihormati gitu ya, karena tadi kan enak ya kalau saling menghargai, tapi ternyata misalnya ya, kita tadi ada kasusnya Mas Kris misalnya gitu ya, mau minjem uang misalnya, terus dianya menolak dengan alasan saya juga lagi nabung nih untuk prioritas saya yang lain gitu ya, kemudian orangnya itu ternyata mencap gitu ya, atau melabel si Mas Krisnya ini let's say apa ya, pelit gitu ya, atau nggak baik hati lah atau apa. Nah itu kan jadi ada reaksi-reaksi yang nggak mengenakan gitu ya Kak ya. Jadi bagaimana sih menyikapi sikap orang lain yang cenderung juga bikin luka batin juga gitu ujung-ujungnya. Padahal kita niatnya kan mau bangun tadi, batasan tadi. Betul, gitu. betul. Jadi sekali lagi gitu ya, kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain gitu ya. Jadi kalau ketika kita menyatakan batasannya, batasan pribadi kita, ternyata dia tidak suka, ya kita kasih senyuman saja gitu ya, dan kita tidak perlu pikirkan lagi bagaimana reaksi dia ataupun responnya dia, karena itu bukan bagiannya kita lagi gitu. Karena kalau persepsinya dia apapun ya itu hak sepenuhnya dia, tapi hak sepenuh kita juga bagaimana kita menjaga diri kita juga gitu. Dan kemudian kita juga harus emosi kita ini perlu terpisah dengan kondisi dia juga gitu ya. Emosi dia ya emosi dia, emosi kita. Karena kalau kita itu menarik tuh ya, harus dipisahkan, harus ada batasan gitu ya. Jadi kalau kita pikirin emosi dia, kita berupaya untuk menyenangkan dia, ya kita akan kelelahan mental gitu. Betul. Kita akan capek juga gitu, karena memang kita masing-masing ini bertanggung jawab atas hidup kita sendiri masing-masing gitu. Tapi kalau memang ada reaksi yang tadi kurang menyenangkan dari orang lain, padahal kita maksudnya kan baik ya untuk melindungi diri kita sendiri juga, berarti ya kita kembali lagi bahwa tadi kita nggak bisa menyenangkan setiap orang. Betul. Kita juga jangan terlalu apa-apa dimasukin ke hati juga ya, kalau ada respon-responnya seperti itu ya udah tadi senyumin aja, yang penting kita tahu nilai kita gitu ya. Dan kalau memang kondisi si teman ini begitu mengintimidasi atau menyerang kita, ya kita tidak perlu ragu juga atau segan untuk menjauh dari dia. Artinya kita tidak memusuhi, tapi ya kita tidak bisa sering-sering bertemu atau berteman terlalu dekat gitu. Jadi kan. kasih jarak, cukup tahu aja lah gitu ya. Betul. Karena kalau tidak kan selalu diserang, misal kamu kok pelit banget, kamu kok begini gitu. Padahal kita udah menyampaikan tapi tidak diterima di pihak dia. Yang akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang tidak enak untuk kita dengar kan. Itu kita sampaikan, ya kita kasih senyuman, dan kemudian kita tahu bahwa oke lah, mungkin kita tidak terlalu sering ketemu dulu gitu ya. Jadi kita pun perlu menjaga diri kita dan lingkungan yang memang nggak sehat. Oh, jadi kenali juga ada toxic friend gitu ya, atau lingkungan yang toxic gitu ya. Bukan apa-apa, karena tadi kita sekali lagi kita harus menyelamatkan diri kita ya. Dalam artian ya emang sih bukan maksudnya egois, enggak ya, tapi tadi melindungi diri kita lagi ya. Betul. Oke, jadi jangan ragu untuk tadi ya berani berkata tidak, terus bersikap asertif sekali lagi gitu ya. Dan ini kata kuncinya juga tadi perlu diajarkan sejak kecil bahkan ya, dari pola asuh. Jadi mungkin tugasnya orang tua gitu ya untuk mulai dari kecil nih anaknya dibiasakan tadi bisa membedakan gitu ya kayak, supaya kedepannya nanti dia jadi pribadi yang orang dewasa yang tadi berani untuk ungkapin gitu, mengungkapkan pendapat, keinginan dia gitu. Jadi ketika dia mengungkapkan keinginan, ya kita dengar gitu. Jangan diganggu Ma, atau Ma aku mau pakai baju ini aja. Kadang-kadang kan orang tua ini aja gitu, jadi tidak menyetujui apa pendapat anak gitu. Dari hal-hal seringan itu ya, bahkan ya dari pendapat-pendapat. Betul, gitu hal sederhana kan gitu ya. Oke. Kakak, karena waktunya juga yang terbatas gitu ya Kak ya, jadi mungkin tadi ya sebelum ke take home message-nya juga, barangkali buat teman-teman luar sana yang sudah tahu tapi ternyata mungkin pada prakteknya ternyata masih kesulitan juga, jangan lupa atau jangan ragu juga untuk konsul ke psikolog juga ya, karena tadi pasti selalu ada solusinya untuk membangun karakter yang jauh lebih lebih asertif, lebih tegas, sehingga juga akan menguntungkan kesehatan mental kita juga gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Kakak, karena waktunya terbatas, jadi closing statement-nya barangkali yang bisa disampaikan untuk kita semua, yaitu mengenai tadi batasan personal supaya kita bisa mengenali apa yang kita punya value-nya dan juga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu tadi personal boundaries yang mungkin dilanggar ya dalam tanda kutip ya. Kak. Jadi pahamin gitu ya, personal boundaries ini, batasan pribadi itu tadi adalah keberanian kita
untuk menentukan atau memberikan batasan, ruang, jarak gitu ya antara diri kita dengan orang lain. Tujuannya bukan untuk mengkontrol orang lain atau bersikap egois, tapi untuk melindungi diri kita dan juga membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Kenapa sih ini dikatakan self-care maupun self-love? Yaitu karena menjaga kita untuk tetap sehat gitu ya. Tetap sehat secara pikiran, perilaku. Karena kalau kita tidak bisa berkata tidak dengan orang lain, akhirnya kita merasa kok kita powerless ya. Kok kita diperlakukan seperti ini terus ya. Yang dimana kita tidak menyampaikan apa yang tidak kita sukai gitu. Jadi kita perlu katakan misalnya, maaf ya Pak, saya tidak bisa melakukan ini karena bertentangan dengan prinsip saya gitu, bertentangan dengan value saya. Jadi kita perlu menyampaikan. Dan ketika kita menyampaikan batasan kita, tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu minta maaf juga, dan tidak perlu juga bertanggung jawab atas kebahagiaan dia gitu. Kita menyampaikan menjadi batasan kita adalah untuk melindungi diri kita gitu. Jadi tidak perlu merasa bersalah atas batasan yang sudah kamu buat. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi personal boundaries ini bagian dari self love kita juga. Betul. Gitu ya. Kayak kita kunci rumah, kita nggak perlu merasa bersalah kan kita kunci rumah kita. Mau orang lewat jendela ya, yang penting kita sudah mengunci bagian-bagian yang memang kita tidak izinkan masuk gitu. Kita nggak bisa kontrol orang, tapi kita bisa mengkontrol bagiannya kita. Wih, bagus sekali ya penutupnya ya untuk kita pelajari bersama. Jadi bahwa personal boundaries ini sangat penting untuk mental health kita. Jadi perlu kita jaga sebaik mungkin juga. Gitu ya Kak ya. Oke Kak Mary, karena waktunya juga terbatas, terima kasih Kak telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses, sehat, dan berkah selalu untuk Kak Mary ya. Oke. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.